Hi all, welcome to our podcast. Before we get started, will be better if we introduce ourselves. Hi, I am Ayu Prastiawan. I'm Christina Victa. I'm Clarissa Divinanda. I am Isabella Ailin. I am Marcelino Chandra. I am Veronica Anestin de la Rosa. I'm Yohanes Filipus Bagas. Di kesempatan kali ini, kami akan mengangkat dan menjelaskan tema budaya damai. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat bagi kalian semua yang menonton dan mendengarkan ini. Selamat menikmati ya guys. Ketimpangan sosial merupakan keadaan di mana terjadi kesenjangan, ketimpangan atau ketidaksamaan akses untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Adanya ketimpangan sosial dalam perkembangan zaman atau globalisasi saat ini, yaitu dapat melemahkan kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam menambah tingkat kemiskinan di Indonesia. Ketimpangan sosial ekonomi akibat globalisasi bisa disebabkan oleh sikap masyarakat terhadap globalisasi. Jika masyarakat mampu beradaptasi terhadap globalisasi, maka mereka mampu bertahan hidup lebih lama, serta kesejahteraan ekonomi mereka relatif lebih tinggi. Sebaliknya, jika tidak mampu beradaptasi terhadap globalisasi, masyarakat akan makin tertinggal dan kesejahteraan ekonominya akan jauh lebih rendah. George Floyd, a 46 years old black American man, has died on 25th of May 2020. George was killed in Minneapolis, Minnesota during an arrest for allegedly using a counterfeit bill. Floyd died of asphyxiation from sustained pressure when his neck and back were compressed by Derek Chauvin, an officer who is responsible for his death. He ran out of his breath because his neck was pressed by Derek's knee. The death of George Floyd itself was considered as a murder. It's because Derek Chauvin exactly knew what he was doing. Hundreds of people protested in London and Berlin on Sunday 31st May 2020, in solidarity with demonstrations in the United States. Protesters knelt at central London's Trafalgar Square shouted, "There is no justice, no peace," and then marched past the Houses of Parliament and ended outside the US Embassy. Hundreds of demonstrators also staged rallies outside the US Embassy in Berlin, holding posters that read, "Justice for George Floyd," "Stop killing us," and "Who's behind?" According to Robin DiAngelo, in his book entitled White Fragility, states that progressive white people often define racism as something clear and thought, as quoted from splcenter.org. Like when the police beat civil rights protesters in Selma in 1965. In fact, it was a very dangerous act. In my experience, day after day, most white people do not accept the reasons in the book and do not know the impact on others, DiAngelo said. This book focuses on the white Western colonial context, and in that context, white people hold institutional authority. The New York Times reconstructed that the incident that caused George Floyd's death occurred for 8 minutes and 46 seconds. Aside from New York Times, there were also many people who saw and witnessed the accident by taking videos. After Floyd's death, there were many demonstrations which started to begin to sue Derek Chauvin. Berdasarkan Perjanjian Jenewa tahun 1954, Prancis meninggalkan Vietnam, namun Vietnam dibagi menjadi dua, yaitu Vietnam Utara yang dikuasai oleh Uni Soviet dan Vietnam Selatan yang dikuasai oleh Amerika. Akibat pembagian wilayah ini membuat keduanya memberontak yang disebut dengan Perang Vietnam. Dimulai dengan gencatan senjata yang menghasilkan dibentuknya International Control Committee, namun ditolak oleh keduanya dan menjadi permulaan Perang Vietnam. Di sisi lain, Amerika Serikat membantu Vietnam Selatan dengan mengirim bantuan untuk melawan pasukan Viet Cong. Perang ini terus berlanjut hingga pada akhir tahun 1970 terdapat gagasan untuk mengupayakan perdamaian, dan tepat pada 31 Januari 1973, kedua pihak menandatangani perjanjian The Paris Accords. Walaupun pada tahun berikutnya masih terjadi penyerangan kembali, yang peperangan tersebut harus berakhir dengan dikuasainya ibu kota Vietnam Selatan yakni Saigon, sekarang bernama Ho Chi Minh City. Dengan begitu pada tanggal 2 Juli 1976 dibentuk Republik Sosialis Vietnam dengan ibu kotanya yaitu adalah Hanoi. Sehingga dapat diambil kesimpulan
bahwa Perang Vietnam ini tidak hanya menyebabkan berbagai dampak negatif, tetapi juga ada dampak positifnya. Berikut adalah dampak dari Perang Vietnam. Dampak positif, bertambahnya sumber daya manusia di Amerika. Dampak negatifnya, yang pertama ada kerugian dana Amerika yang mencapai 200 juta US dollar. Yang kedua, banyaknya korban jiwa. Yang ketiga, berkuasanya komunis di Indonesia. Untuk mengatasi ketimpangan sosial ini, ada beberapa cara, antara lain, 1. Peningkatan kualitas penduduk. Yang kedua, mobilitas geografis. Dan yang ketiga, menciptakan peluang kerja. Selain itu, supaya tidak terjadi banyak ketimpangan sosial, tiap-tiap orang harus saling peduli, jujur, dan terbuka terhadap sesama atau lingkungan sekitar kita. Dari sikap kita yang peduli, jujur, dan terbuka itu, maka akan banyak menghasilkan hal-hal positif lain yang akan tercipta. Salah satunya seperti perdamaian. Saat terjadi ketimpangan sosial, berarti kondisi suatu wilayah sedang tidak damai, dan dari contoh-contoh ketimpangan sosial tersebut, agar tercipta kedamaian akan lumayan sulit. Makanan dapat dijadikan sebagai alat perdamaian. Dalam melakukan perdamaian antar negara, dikenal istilah diplomasi gastrodiplomasi, atau diplomasi menggunakan makanan. Indonesia sendiri pernah menggunakan rendang sebagai diplomasi perdamaian. Hal ini juga dapat digunakan sebagai media promosi makanan khas daerah, yaitu dengan cara melalui diplomasi tersebut, Indonesia bisa sekaligus mengenalkan makanan khas Indonesia, yaitu rendang, ke negara lain agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Bila makanan dijadikan alat diplomasi, perdamaian rasanya akan lebih mudah. Sekarang mari kita bahas bagaimana ajaran dan upaya gereja mewujudkan keadilan, kebenaran, kejujuran, perdamaian, dan keutuhan ciptaan Tuhan. Semua itu tertuang dalam 10 perintah Allah, yang lebih inti tersampaikan pada perintah ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10. Ke-6, jangan membunuh. Berarti dalam perintah itu kita diajarkan untuk melakukan kebenaran dan menghargai keutuhan ciptaan Tuhan. Ke-7, jangan berzina. Berarti kita diajarkan untuk melakukan keadilan karena orang-orang di sekitar kita akan terkena dampaknya jika kita berzina dan itu tidak adil. Ke-8, jangan mencuri. Ini mengajarkan keadilan, perdamaian, dan kejujuran. Ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, supaya kejujuran selalu tercipta. Ke-10, jangan mengingini milik sesamamu, agar kita selalu jujur. Kita membicarakan kata moral yang dimana kita melakukan hal yang benar dalam bermasyarakat. Karena manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan sesama untuk hidup. Hidup sebagai seorang Kristiani yang memiliki moral akan dilihat dalam beberapa hal yang dimaksud, yaitu iman Kristiani, norma, pilihan dasar, hati nurani, hukum, dan dosa. Seperti dalam kutipan firman Tuhan di Matius 22 ayat 37-40 yang berkata, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sekian dari kelompok kami. Makasih ya teman-teman udah dengerin kami. Maaf jika kami ada salah-salah kata. Semoga semua ini bermanfaat buat teman-teman juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you. Love you all.